Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan lanjut di bab 8 dan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman kepada Nabi dan Rasul Allah ini merupakan rukun iman. Nah, termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu tentang tujuan pembelajaran pada bab ini. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengetahui jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Jadi berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, walaupun pada dasarnya begitu banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memahami tugas para Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, mengetahui Rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi. Ya, jadi ada berapa Rasul yang masuk ke dalam ulul azmi. Dan yang keempat, memahami sifat wajib dan sifat mustahil para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nah, yang pertama adalah pengertian Rasul. Jadi, Rasul menurut bahasa berarti utusan. Sedangkan menurut istilah adalah seseorang yang diutus oleh Allah, yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul ini bertugas untuk menyampaikan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wahyu yang didapat, kemudian menyampaikannya kepada manusia tentang keesaan Allah, serta membimbing manusia agar melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu yang diterima oleh para Rasul. Selanjutnya adalah pengertian Nabi. Jadi, Nabi ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu an-naba, yang artinya berita. Nah, sedangkan menurut istilah di sini adalah Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia. Nah, selanjutnya adalah pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita meyakini sebagai manusia bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya kepada umat manusia untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, jadi pada ayat ini betul-betul menjelaskan bagaimana kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan meyakini sepenuh hati bahwa memang benar Allah telah mengutus Rasul untuk manusia untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu yang diberikan kepada
rasulnya. Nah, nama nabi dan rasul yang wajib kita imani ya. Jadi yang wajib kita imani itu adalah ada 25 nabi dan rasul, walaupun sebenarnya bahkan pernah dikatakan bahwa Allah menurunkan ribuan nabi dan rasul, akan tetapi yang wajib kita imani itu hanya 25 saja. Sebagaimana ini dijelaskan dalam Al-Quran ya, digambarkan tentang kisah-kisah mereka. Jadi yang pertama itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ke-25 nabi dan rasul ini dijelaskan ya kisahnya semua di dalam Al-Quran, di mana Adam adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika ada yang mengaku sebagai nabi pada zaman ini, berarti itu adalah sebuah kebohongan ya. Itu adalah kalau tidak mau bicara. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tugas nabi dan rasul. Nah, secara keseluruhan pada umumnya itu tugas nabi dan rasul yaitu membawa kabar gembira tentunya bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Jadi nabi dan rasul ini akan menggambarkan balasan-balasan bagi orang yang beriman dalam artian melaksanakan perintah Allah dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar dalam artian ingkar terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menyempurnakan akhlak atau budi pekerti manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah itu sebagai teladan untuk kita semua. Selanjutnya adalah membimbing manusia ke jalan yang benar ya, agar memperoleh tentunya kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya adalah menyampaikan ajaran tentang bagaimana kita mengesahkan Allah dalam artian ajaran tauhid ya. Dan yang terakhir adalah menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat wajib para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wajib ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh nabi dan rasul Allah. Ketika salah satu sifat ini tidak dimiliki oleh mereka, maka mereka bukan termasuk ke dalam nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah sidik. Ya. Sidik yang berarti benar. Jadi setiap perkataan, perbuatan nabi itu adalah sesuatu yang selalu benar dan tidak pernah salah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah amanah yang berarti dapat dipercaya. Ya, tentunya sebagai nabi dan rasul itu adalah seseorang yang wajib kita percaya karena perkataannya itu jujur secara lahir dan batin dan selalu menepati janji. Yang ketiga adalah tabligh yang berarti menyampaikan. Ya, menyampaikan. Jadi
setiap nabi dan rasul itu menyampaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun yang disembunyikan. Dan yang sifat terakhir adalah fatona, berarti cerdas. Ya, jadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum itu adalah memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda. Jadi makanya seorang nabi dan rasul itu harus cerdik dan bijaksana dalam menghadapi kaumnya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mustahil, dalam artian sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kizib yang artinya dusta atau bohong ya. Jadi sifat ini merupakan kebalikan atau lawan dari sidik ya, yang artinya jujur. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu berdusta atau berbohong terhadap apa yang disampaikannya. Yang kedua adalah khianah yang artinya tidak dapat dipercaya. Selanjutnya adalah kitman yang berarti menyembunyikan ya, jadi sama kebalikan dari tablik. Yang terakhir adalah baladah, berarti bodoh atau tolol ya. Jadi keempat sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajibnya para nabi dan rasul, dan keempat sifat ini tentunya tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah. Nah, satu sifat yang jaiz yang dimiliki nabi dan rasul adalah, jadi namanya sifat aradul basyariyah, yang artinya sebagaimana sifat-sifat manusia pada umumnya. Jadi kita perlu pahami bahwa nabi itu adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia nabi dan rasul ini memiliki sifat jaiz ya. Jadi para nabi tersebut masih merasakan lapar, haus ya. Jadi nabi ini masih melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, seperti makan, minum, tidur, sakit, mati, menikah dan lainnya ya. Jadi dia bukan manusia yang kekal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nabi dan ulul azmi. Jadi kita harus pahami dulu apa itu ulul azmi. Jadi ulul azmi menurut bahasa adalah orang-orang yang memiliki ketabahan, yaitu rasul-rasul yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menanggung penderitaan dan menghadapi cobaan. Jadi nabi ulul azmi ini adalah orang-orang yang kuat ya, tabah dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam menyampaikan dakwah Allah ya. Nah, adapun nabi-nabi yang termasuk ke dalam nabi dan rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi itu ada 5 ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelima nabi ini adalah nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi, karena dalam hidup mereka, dalam penyampaian dakwah mereka menghadapi berbagai macam cobaan ya, seperti Nabi Nuh ketika dia tidak diterima oleh kaumnya ya saat menyampaikan dakwah Rasulullah, sehingga dia hanya memiliki pengikut sekitar 40-an lebih ya. Kemudian Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaum kafir karena dakwanya, dan selanjutnya ya. Nah, sebagai wujud kita meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ya, jadi Rasulullah ini merupakan Nabi akhir zaman ya. Jadi tidak boleh percaya atau meyakini ketika ada manusia yang mengaku sebagai Nabi yang diutus oleh Allah pada zaman ini. Nah, adapun
bukti bahwa Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman yang pertama adalah menghapus risalah sebelumnya. Jadi menghapus kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merangkumnya ke dalam Al-Qur'an. Ya, jadi seperti suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diterima oleh para nabi sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya adalah membenarkan para nabi sebelumnya. Jadi maksudnya ini dalam Al-Qur'an ini membenarkan keberadaan para nabi-nabi sebelum Rasulullah dan kitab-kitab sebelum kitab Al-Qur'an. Jadi membenarkannya kemudian merangkumnya ke dalam Al-Qur'an. Nah, penyempurnaan risalah sebelumnya. Jadi Islam ini adalah penyempurna risalah-risalah yang turun sebelum Al-Qur'an. Ya, jadi risalah sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah mengalami perubahan dan penyimpangan dari masa ke masa yang dilakukan oleh generasi setelahnya. Jadi dalam artian risalah yang diturunkan tersebut sudah tidak murni lagi dari Allah karena sudah ada campur tangan manusia, ya, sehingga datanglah Al-Qur'an untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Nah, kemudian risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu berlaku untuk semua manusia, ya, tidak pada zaman-zaman tertentu saja, seperti kitab Injil yang hanya diutus yang diturunkan hanya untuk kaumnya Nabi Isa alaihissalam, ya, dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi kita ketahui bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, dalam artian rahmat bagi semesta alam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi ini memperkuat kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dari dampak dakwah-dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah ini mengubah sebuah peradaban yang terbelakang, buta aksara dan kejam menjadi pemimpin dan menguasai peradaban dunia, serta mengisinya dengan gabungan antara ketinggian ilmu, pengetahuan, dan akhlak yang belum dapat ditandingi oleh peradaban modern saat ini sekalipun. Ya, jadi itu adalah perubahan-perubahan yang dibawa oleh Rasul. Nah, yang terakhir adalah karya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama adalah memusnahkan segala jenis syirik, memusnahkan segala adat tradisi jahiliyah yang menyimpang, menegakkan sistem kehidupan yang berdiri di atas tauhid, dan melakukan sebuah revolusi total terhadap hati sanubari, pemikiran, dan peraturan hidup manusia, serta mempersatukan semua ras. Ya, jadi dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 dijelaskan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Rasulullah merupakan penutup para nabi dan akhir dari firman-firman Allah. Oke, syukran walhamdulillah untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa untuk kesehatan kita semuanya, kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.